Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Septiana Maufiro. Saya Zahratul Aulia. Saya Nazilatun Nikmah. Saya Karina Susanti. Kami dari kelas 11 MIPA 2 SMA Nazatul Tulab ingin mempresentasikan sekaligus menginformasikan tentang WTO di dalam negara Indonesia. Berikut adalah pembahasannya. World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Burgundy Round, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Trade and Trade. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda yang dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri atau KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi dewan, komite, dan subkomite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan atas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored National Principle atau MFN dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan diantaranya negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan inspirasi setiap negara anggota. Selanjutnya, Baik, terkait dengan DDA, KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCS untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber perdanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang dibahas mencakup isu pertanian, akses pasar produk bukan pertanian, perdagangan bidang jasa, dan juga rales. Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi, antara lain food security, livelihood security, and rural development. Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka.
Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan NAMA. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan suspension, pada bulan Juli 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali pada awal November 2007. Pada bulan Juli 2008 diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan NAMA. Dan menggunakan isu-isu single undertaking seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan. Target program kerja WTO di tahun 2019 adalah 9 komit atau negotiation groups diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking putaran Doha pada bulan April 2019. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2019. Dan pada akhirnya seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan putaran Doha selesai ditandatangani akhir tahun 2019. Namun target tersebut tampaknya sudah terlampaui batas waktunya dan belum ada perubahan terhadap program kerja yang ada. Baik, selanjutnya. Pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat materi WTO di Jenewa. KTM menyemakati elemen-elemen arahan politis yang akan menentukan program kerja WTO dan perputaran Doha 2 tahun ke depan. Arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut. Pertama, penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO. Dan kedua, penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Dan ketiga, langkah ke depan penyelesaian perundingan perputaran Doha. Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 di Bali tanggal 3 sampai 7 Desember 2013, di mana untuk pertama kali dalam sejarah WTO, organisasi ini dianggap telah full delivery. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati paket Bali sebagai outcome dari KTM ke-9 WTO. Isu-isu dalam paket Bali mencakup isu fasilitasi perdagangan, pembangunan, dan LDCS, serta pertanian merupakan sebagian dari isu perundingan DDA. Disepakatinya paket Bali merupakan suatu pencapaian historis. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu Perjanjian Fasilitas Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi dan mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri. Selain itu, paket Bali juga mencakup disepakati fasilitas dalam isu publik. Selanjutnya, Indonesia di WTO. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA berdasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi rundingan Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi tersebut antara lain G33, G20, dan NAMA 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objectives dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu menjadi kepentingan Indonesia utama seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral.
Indonesia juga menilai bahwa apa yang sudah disepakati sampai saat ini merupakan basis yang kuat bagi perundingan selanjutnya yang sudah mencapai tahap akhir. Dalam kaitan ini, adanya upaya untuk meninjau kembali kesepakatan umum yang sudah dicapai diharapkan tidak akan mengubah keseimbangan yang ada dan backtracking kemajuan yang sudah berhasil dicapai. Negara-negara anggota diharapkan bersikap pragmatis dan secepatnya menyelesaikan putaran Doha berdasarkan tingkat ambisi yang ada di saat ini. Selanjutnya diharapkan negara-negara anggota ini membicarakan ambisi para pasca Doha. Walaupun adanya dorongan dari negara maju untuk meningkatkan level of ambition, akses pasar putaran Doha melebihi draft modalitas tanggal 6 Desember 2008. Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha. Indonesia terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan pembangunan bagi negara perkembangan dan LDCS.